Semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Gila nih, tangannya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Ini menjadi bentuk kritikan balik Anies kepada Giring ya, secara elegan, secara baik, secara positif. Karena mengkritik itu tidak harus keras ya, tentu mengkritik dengan cara-cara yang halus itu jauh lebih baik daripada mengkritik secara frontal dan brutal. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada nasihat dari senior itu. Kalau mengkritik itu yang substantif ya dan solutif begitu loh untuk teman-teman PSI. Jangan sampai narasi kebenciannya yang lebih didengar nantinya. Yang menonjol. Nah. Terima kasih Mas Bima. Pertama yang harus di-highlight itu adalah pernyataan Mas Arya Bima yang bilang diakui saja bahwa Pilkada 2017 itu memang ada politisasi agama. Faktanya begitu ya Mas ya. Itu harus kita harus dimulai dari kejujuran seperti itu. Itu adalah fakta penting. Terkait dengan masukan terima kasih. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih dan ada orang tabrakan juga waktu itu pas di Pilkada itu. Itu masuk juga salah satu. Bisa mungkin. saya bicara, maaf. Sebentar Bung Bestari, kita dengar dulu jawabannya. Jadi pertama, tolong perhatikan secara lengkap apa yang disampaikan oleh Bro Giring dalam setiap pidato. Tidak ada kebencian, itu semua terkait dengan kepentingan publik. Dan seorang pejabat publik itu memang harus siap diuji. Apa yang menjadi kebijakan dia, apa yang menjadi masa lalu dia. Dalam politik itu adalah biasa. Di dalam demokrasi itu naturnya memang kadang-kadang berisik nih. Tapi orang harus melihat substansi. Diksi seperti pembohong, pejabat pembohong segala macam itu. Jadi PSI mungkin terlalu jujur. Kami mungkin kalau memang dilihat itu terlalu keras. Tapi memang itu. Bagaimana kita harus membungkus kebohongan dengan sesuatu yang lain. Nah ini kan tuduhan ini ya. Untuk apa kita bereufemisme. Nggih, jangan lupa 32 tahun Indonesia itu hidup dengan politik eufemisme, dengan politik kemunafikan seolah-olah tidak ada masalah, semua baik-baik saja, padahal di balik karpet semua masalah itu ada di sana. Dan tugas politik adalah untuk menginformasikan. Sebentar, ini kalau saya melihat di tengah ini point of view-nya yang berbeda. Kalau ini point of view-nya jujur, kalau ini ada narasinya berbeda ini. Jadi gini. Udahlah, kalau case-nya tentang bagaimana Giring berbicara, mungkin ini bisa disimpulkan, wahai masyarakat, beginilah polanya PSI yang sedang dia bangun supaya tertanam di kepala masyarakat, begini cara berpolitik. Jadi kalau kau nggak suka terhadap orang, katakan dia pembohong, bunuh karakternya. Maksudnya bukan membunuh karakter, jujur katanya berpolitik. Jujur yang mana? Ketika kita sampaikan mana yang bohong, pada sesi yang dulu, nggak bisa dia ngomong mana bohong. Sampai saya akhirnya katakan, yang bohong PSI atau Anies. Kan begitu tuh. Nah terkait dengan politik. Gini, jadi Bang, sebenarnya ini juga sebagai akibat. Waktu itu inisiasi interpelasi PSI dan PDI Perjuangan saat itu digulirkan, itu sebenarnya tempat yang paling pas, konstitusional untuk menyampaikan banyak hal oleh Anies. Setuju. Apalagi kalau dia sebagai calon presiden ya. Dan waktu itu Bang Eka, tanya si Anies baru dia ngangkat. Saya langsung telepon itu. Dia mesti ada miss call saya. Saya punya mau ngomong, karena saya sama Anies juga bersahabat. Supaya dia mau hadir di interpelasi. Karena interpelasi ini nggak mungkin kan, interpelasi tingkat DPRD juga akan menjatuhkan gubernur kan tidak mungkin. Tapi sebenarnya ini prosedur yang sangat konstitusional. Supaya mengendalikan, mohon maaf nih, keliaran statement yang tidak jadi poinnya terbuka gitu kan, maksud saya ini adalah gubernur speech ya. Kalau mau jadi presiden nanti juga ada interpelasi di DPR. Saya mengatakan ini hanya subjektivitas saya. Waktu itu saya berusaha nelfon Anies, kenapa pengen saya ngomong, udah datengin aja lah, itu kan panggung lu. Supaya ini akan ada moncernya kalau dia datang waktu itu. Tapi gini Mas, saya kira luar biasa. Saya kira sampean juga di legislatif. Jadi gini, kembali lagi kita harus jelaskan ke masyarakat seklir-klirnya, mumpung TV One ini fasilitasi. Tidak ada siapapun yang melarang untuk melakukan interpelasi. Tetapi ada syarat. Jangan kemudian ketika PSI dan PDI Perjuangan menginginkan interpelasi,
melupakan semua ada yang diatur bersama di dalam tatib Saat bahwa harus itu tidak 50% terpenuhi syaratnya berarti ya. satu. Kecuali begini, PSI memohon kepada gubernur, Pak Gubernur, kami mau menghadap, mau menanyakan ini. Oke. Kenapa tidak dilakukan itu? Kalau presiden Padahal paham artinya bahwa tidak ini memenuhi syarat sebentar untuk dulu. jadi interpelasi Berarti dewan. Makanya tidak datang dengan kan, sengaja bahwa tidak dibangunnya komunikasi, padahal harus disadari, oke, DPR dengan pemerintah pusat dengan presiden itu tidak dalam satu kelembagaan yang sama. Oke, kita- Tetapi yang Bung namanya Bestari. DPRD dengan pemerintah daerah, gubernur itu satu rumah, Mas. Sampean yang bikin undang-undangnya, pemerintahan daerah. Saya bicara tadi Nah, soal jadi tolong tunggu dulu, tunggu dulu. Paham nggak PSI-nya? Tolong jangan lagi didengungkan kebodohan menurut saya apabila kita menyatakan Anies menolak interpelasi. Dia tidak punya hak menolak atau menerima. Tidak punya sama sekali. Itu yang diatur di dalam konstitusi kita. Tapi ini yang selalu didengungkan, maka masyarakat Jakarta harus tahu Anies Baswedan tidak pernah menolak yang namanya interpelasi, bahkan dia Oke. menantang kapan. Sebentar, jadi narasi Tapi bohong itu yang bukan disampaikan. gubernur adalah Kita garis mengundang bawahi. partai-partai politik yang menolak, yang akhirnya menyatakan menolak interpelasi. Yang harus dipertanyakan adalah keberanian seorang pejabat publik untuk menjelaskan apa yang menjadi kebijakan dia. Ini terkait dengan uang Di rakyat. dalam, Kenapa di dalam tidak situasi pernah ada apa dia harus penjelasan? sampaikan? Bisa Fasilitasinya fasilitas di apa mana? saja, Anda bisa forum terikat, apapun. DPRD Apapun. terikat Sebentar. namanya dengan Secara RKT, substansial. Bung. Anda Sebentar. update kepada anggota Oke. DPRD Anda. DPRD DKI terikat dengan RKT, rencana kerja tahunan, dan di dalamnya tidak ada interpelasi. Oke, Bapak-bapak, saya tahan dulu. Saya harus hentikan dulu. Maka Anda Sebentar. harus membuka ruang komunikasi dengan semua partai politik yang tidak mampu Anda lakukan. Bung Bestari. Bung Bestari. Inilah persoalan. Oke, saya harus Saya jeda dulu kalau pernah begitu. interpelasi Saya Ahok. harus mengambil alih, saya harus jeda. Dua sisi akan kembali usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.